Oke, sambil menunggu Pak Krisnya, mari kita buka acaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang Hana cintai dan Hana banggakan, akang teteh semua yang sudah hadir. Jazakumullah khairan atas kehadirannya. Bagaimana kabarnya akang teteh semua pagi ini? Bisa diisi ya di kolom chat gimana kabarnya. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya, amin. Nah, untuk menambah keberkahan pagi ini, mari kita buka dengan membacakan ayat suci Al-Quran oleh Bayu. Silahkan untuk Bayu, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila ia menutupinya, demi langit serta pembinaannya, demi bumi serta penghamparannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Kaum Tsamud telah mendustakan Rasulnya karena mereka telah melampaui batas. Ketika bangkit, orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Nabi Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina ini dari Allah dengan minumnya. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Shadaqallah. Jazakallah khairan untuk Bayu yang telah membacakan tilawah di pagi ini. Mudah-mudahan bisa jadi keberkahan untuk kita semua. Alhamdulillah, di antara kita sudah hadir Bapak Krisna Frasta. Bagaimana Pak kabarnya pagi ini? Pak, maaf untuk suaranya belum terdengar. Nah, ini nih. Alhamdulillah Sudah, Pak, baik. Ya Pak, di pagi ini Alhamdulillah sudah hadir juga Akang Teteh yang
teman-teman Hana juga di acara pagi ini. Mungkin langsung masuk ke materi saja ya Pak. Ya, kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'uuni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan perkenankan permohonan mereka. Dan barang siapa yang ingkar menyembah kepada Allah, nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Sahabat sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi, yang mana sampai kali ini, pagi hari ini, subuh hari ini, kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin. Dan yang luar biasanya, generasi muda di waktu yang sangat pagi hari ini sudah bisa melakukan aktivitas keilmuan. Dan mudah-mudahan ini dicatat sama Allah menjadi nilai ibadah, dijadikan amal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya dapat menjalankan segala titahnya, segala sunnah-sunnahnya, dan menjadikan amalan terbaik sehingga kita bisa sampai kepada keridhaan Allah. Dan insya Allah ketika Allah ridho, maka surganya akan diberikan kepada kita. Pagi-pagi hari ini grogi tadi ya, aplikasinya belum di-download gitu ya. Itu maklum mendekati masa dewasa, masa sepuh, tapi semangat tidak boleh, sepuh harus selalu tetap muda, jangan kalah sama para remaja-remaja yang selalu gemar menimba ilmu. Baiklah, yang pertama mungkin saya akan mengenalkan diri. Nama saya Krishna Frasta. Saya adalah salah satu staf pengajar di sekolah untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selain itu juga menjadi seorang terapis untuk kecerdasan emosi dan spiritual, dan murabi untuk kaum remaja ya. Dan saya pun menjadi salah satu ketua yayasan dari Yayasan Fuja Suriah ya. Itu mungkin perkenalan singkat. Alhamdulillah putra sudah 3 ya. Yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bisa bertemu dengan adik-adik sekalian di kegiatan yang sangat luar biasa ini ya. Waktu subuh sudah ada kajian, dan alhamdulillah dengan izin Allah saya menjadi pembicara mungkin ya, tapi lebih tepatnya kita sharing saja dengan tema kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan kita semua ya lebih baik lagi, terutama saya sebagai pembicaranya. Baik, langsung saja ya adik-adik sekalian. Di sini kakak akan sampaikan beberapa tips bagaimana menjadi lebih baik lagi. Ini lebih tepatnya apa yang sama kakak jalani dalam kehidupan ini gitu. Di samping itu kakak pun berguru kepada guru-guru kakak. Ternyata dalam kehidupan kakak yang 34 tahun, alhamdulillah sudah bisa merangkak, membangun beberapa hal, terutamanya lembaga SDM buat remaja ya. Ternyata tidak mudah untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu ya. Ada beberapa hal. Yang pertama ini ya, mohon maaf belum dibuat
dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk aplikasi, baru kakak ringkas saja. Yang pertama itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik sebelum kita menilai orang lain, yaitu menilai diri kita pribadi. Jadi yang pertama adalah mengenali diri pribadi. Itu bagaimana tipsnya menjadi hal yang lebih baik itu dengan cara kita menilai diri pribadi terlebih dahulu. Jadi boleh dengan cara kita bertanya kepada teman, kepada orang tua, sahabat, dan lain sebagainya, seperti apa sih diri kita itu, mulai dari pribadi dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bertanya kepada teman kita, saudara, atau orang tua kita, maka mereka akan menilai diri kita. Seperti apa, baik dan buruknya. Nah, pada saat itulah orang di sekitar kita akan menyampaikan seperti apa diri kita. Nah, itu yang pertama ya. Jadi yang pertama adalah mengenali diri kita pribadi. Itu. Nah, setelah kita bertanya ke sana kemari bagaimana diri kita pribadi, nah di samping itu kita harus sudah mulai mempelajari bagaimana cara kita hidup. Karena kehidupan ini tidak terlepas dari yang namanya komunikasi, baik secara verbal atau non-verbal. Jadi yang kedua mungkin setelah kita mengenal diri pribadi, yaitu selalu bersikap ramah. Ya, kita bersikap ramah kepada siapapun. Terkadang kita ramahnya itu kepada orang yang kita kenal saja. Nah, kita mencoba melatih untuk membuat diri kita ramah kepada siapapun itu. Misalnya, kita dengan pergi ke tempat umum, ya kita coba mulai membuka mata. Tapi jangan sok kenal, sok dekatnya berlebihan gitu. Paling tidak dengan memberikan mimik wajah yang sopan ya, dengan sedikit diberikan sedikit bibir mau tersenyum seperti itu. Jadi selalu bersikap ramah kepada siapapun, termasuk kepada orang yang lebih muda daripada diri kita. Jadi yang lebih muda harus kita berikan sikap yang ramah untuk mereka. Gitu. Terus menebar salam, jangan kedahuluan tersenyum kepada orang lain, jangan kedahuluan menyapa. Nah, yang ketiga yang terpenting adalah jangan kedahuluan mendoakan. Contoh kita pergi ke pasar. Nah, ketika kita melihat banyak orang, nah tadi kita jangan kedahuluan, kalau toh itu tidak kenal, tidak perlu juga sih kita tanya. Tapi paling tidak kita berikan mimik wajah yang sopan, yang ramah, sedikit senyum. Terus kita doakan mereka yang sedang berusaha, yang sedang berdagang. Mudah-mudahan dagangnya dibelikan laris oleh Allah dan lain sebagainya. Jadi alangkah lebih baik ketika kita sudah mengenal orang, jangan kedahuluan menyapa ya, sampai jangan kedahuluan memandang. Jadi yang kedua yaitu selalu bersikap ramah ya. Jadi yang pertama tadi kenali diri sendiri ya. Yang kedua selalu bersikap ramah. Yang ketiga selalu memiliki pribadi yang rendah hati. Itu, rendah hati, selalu hatinya itu dalam keadaan stabil, tidak seperti korek api, sedikit kegesek langsung terbakar, langsung meledak. Nah, ini kita harus memiliki pribadi yang rendah hati untuk lingkungan ini. Irham man fil ardi yarhamka man fis samai. Jika engkau mencintai makhluk yang ada di bumi, niscaya kerajaan langit akan mencintaimu. Bayangkan, kerajaan langit akan mencintaimu tuh, ketika kita mencintai makhluk yang ada di bumi. Tidak hanya mencintai manusia saja ya, makhluk yang ada di bumi banyak. Begitu juga alam sekitar. Kita peduli lingkungan, kita peduli hal-hal yang ada di sekeliling kita. Insya Allah kerajaan langit akan mencintai kita. Dengan cara apa mencintainya?
yaitu dengan cara kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ketiga adalah rendah hati. Ini penting apalagi bagi setiap seorang pribadi di usia adik-adik sekalian. Pentingnya rendah hati. Yang keempat yaitu selalu berempati. Ya, selalu berempati. Nah, kebanyakan dari manusia ini rasa empatinya kurang, ya. Rasa empatinya kurang. Terkadang ketika di jalan ada yang kesulitan, terlihatnya dia masih kuat, itu cenderung dibiarkan, ya. Nah, ini rasa empati yang harus ditinggikan, yang harus harus diaplikasikan dalam kehidupan ini. Jadi harus respect ketika ada hal yang kecil, kita mampu membantunya, kita harus membantunya. Insya Allah pribadi kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang unggul. Itu yang keempat, yaitu selalu berempati. Nah, ketika kita sedang selalu berempati, maka akan timbul perasaan senang, ya, perasaan senang sehingga kita akan mau untuk membantu. Nah, jadi yang kelima itu adalah senang membantu sesama, gitu. Jadi setelah kita memiliki rasa empati yang baik, maka ada timbul perasaan senang membantu kepada sesama. Jadi ketika ada seseorang yang butuh bantuan kita, kita akan membantunya dengan optimal. Bahkan mungkin respek kita akan baik, ya. Sebelum orang meminta bantu kepada kita, maka kita akan timbul dalam diri itu, aduh, kayaknya ini seseorang butuh bantuan kita nih. Nah, maka kita bisa menawarkan diri seperti itu. Dan insya Allah apabila kita lakukan lillahi ta'ala, maka ini akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Terkadang apa yang kita pikirkan sebesar bola tenis, ketika ini lillahi ta'ala, maka akan menjadi sebuah kekuatan, bisa besar, mungkin jadi sebesar bola basket dan lain sebagainya. Intinya ketika kita melakukan hal lillahi ta'ala, maka Allah akan menolong kita, Allah akan memberikan jalan kepada kita untuk bantu orang lain. Gitu, ya. Senang membantu kepada sesama. Yang keenam yaitu jadi pendengar yang baik. Ya, bagaimana menjadi pribadi yang baik itu? Satu, kita harus menjadi pendengar yang baik. Jangan sampai kita menjadi pendengar yang tidak baik. Bayangkan ketika kita menyampaikan pengalaman kita, prestasi kita kepada orang lain, orang banyak, dan yang mana prestasi ini kita dapatkan dengan kerja keras, dengan kesungguhan hati, kita berapi-api menyampaikan pengalaman ini kepada orang lain. Sama dengan orang lain juga, ya. Maka jadilah pendengar yang baik, ya. Diusahakan kurang lebih ya 30-40 detik kita harus menganggukkan wajah kita dan kita harus fokus kepada orang yang ada di depan kita. Tidak boleh menjadi pendengar yang baik itu kita seenaknya, mulai dari mimik wajah dan lain sebagainya. Justru kita harus mempelajari step by step-nya. Gitu. Yang selanjutnya, yang ketujuh adalah bersikap sopan. Ya, ada santun, ada sopan. Nah, bersikap sopan mulai dari tutur kata, ya. Tidak perlu kita pandai untuk cakap dalam kita merangkai kata-kata. Karena yang dilihat oleh orang lain itu adalah tindakan kita. Jadi kita lebih baik berbicara itu setelah kita melakukan. Jadi ketika sudah kita melakukan, barulah kita berbicara. Jangan sampai kita berbicara banyak hal di luar nalar kita, itu bagus, tapi kita belum melakukannya. Nah, ini tidak baik juga dalam dunia komunikasi, bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi sikap sopan itu pun penting yang dilakukan oleh setiap individu, terutama individu yang ingin lebih baik lagi. Yang berikutnya, yang ke-8, ya ini ada 10 ya, dikit lagi. Yang ke-8, jadilah sosok yang humoris, ya, yang ketiadaannya itu dinantikan. Yang
beradaannya itu dirindukan. Jadi bayangkan ketika kita tidak ada, belum hadir di kampus, kita dirindukan. Ketika kita ada, kita itu dibutuhkan. Bayangkan pribadi yang memiliki sosok humoris, tapi bukan hanya sebatas humoris saja, tapi humoris di sini adalah orang tersebut lengkap dari segi keilmuannya, ya, penuh dengan wawasan. Ketika bidang keilmuan A, B, C, D itu dia mampu, ya, maka dari itu selalulah dalam menimba ilmu, selalulah ingin punya perasaan rasa ingin tahu agar kita itu tahu banyak hal. Dan insya Allah ketika kita tahu banyak hal berarti kita punya pengalaman yang banyak. Dan pengalaman ini bisa dipakai buat membantu orang lain. Itu utamanya, ya, menjadi pribadi yang bermanfaat untuk banyak orang. Terus yang berikutnya yang 9 itu menjadi pribadi yang lebih baik itu harus bisa dipercaya. Artinya harus bisa diamanahkan. Jadi harus bisa amanah, harus bisa diandalkan, harus bisa memberikan peluang terbaik buat lingkungan kita, terutama untuk kelompok. Dan yang ke-10 ya, yang 10 itu selalu menghargai orang lain. Ini 10 tips ya, selalu menghargai orang lain walaupun misalnya pendapatnya lebih di bawah kita, tapi pribadi yang unggul ini mampu menghargai orang lain. Itu mungkin 10 tipsnya, sengaja dipercepat, mungkin takutnya ada sesi tanya jawab ya di kesempatan pagi kali ini. Tapi paling tidak intinya begini adik-adik sekalian, dari 10 tips yang kakak rangkum ini, yang kakak ringkas ini, untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu ternyata singkatnya, sederhananya itu mulailah dari hal-hal yang terkecil yang ada di sekitar kita. Ya, hal-hal yang terkecil yang ada di sekitar kita, mulai kita memanage waktu, memanage kehidupan, sampai kita berkumpul dengan orang-orang yang berilmu, banyak bertanya kepada orang-orang yang berilmu, insya Allah pribadi kita akan baik. Ketika pribadi kita baik, maka masa depan kita, kehidupan kita akan baik. Itu mungkin sebagai pembuka dari materi yang singkat ya, yang singkat, mudah-mudahan bisa menjadi referensi kepada kita semua agar kita dapat sharing pada kesempatan pagi hari ini. Itu saja mungkin, kurang lebihnya ya dikembalikan kepada moderator, kepada Teh Hana, silahkan. Ya, jazakallahu khairan untuk Kak Kris atas materinya di pagi ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya ya, Akang Teteh semua. Ya, di sini sekarang ada sesi tanya jawab. Untuk Akang Teteh yang ada pertanyaan, bisa diisi di kolom chat ya. Ini mahasiswa ya Teh Hana ya? Mahasiswa mana aja ini? Ada macem-macem, Pak. Ada Ya, juga yang baru syukur-syukur. kelas 9, Hana. Oh, ada kelas 9. Iya. Ya, didoakan pokoknya pendidikannya lancar selalu ya. Tidak Iya, terprovokasi kepada politik saat ini, karena tugas kita itu menimba ilmu ya. Menimba ilmu gitu. Mudah-mudahan ini generasi muda menjadi yang didambakan oleh negara ini ya, untuk menjadi insan-insan penguat untuk negara kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, buat yang ingin bertanya langsung isi kolom chatnya ya. Tadi untuk yang baca Al-Quran siapa Teh? Yang baca Quran Bayu, Pak. Kak Bayu. Kak Bayu.
Jadi sambil diringkas kembali ya, menjadi pribadi yang unggul itu satu, mengenali diri sendiri, selalu bersikap ramah kepada siapapun, rendah hati, selalu berempati, senang membantu sesama, jadi pendengar yang baik, bersikap sopan, jadilah sosok yang humoris, bisa dipercaya, dan selalu menghargai orang lain. Ya, jazakallah khairan Pak atas materinya. Pak, kebetulan ada yang bertanya dari Rahma Dewi Ya, Ayuningrum. ya Izin gimana? bertanya, bagaimana caranya agar tetap menjadi orang baik di lingkungan yang kurang baik? Silakan Pak dijawab. Bagaimana menjadi pribadi yang baik di lingkungan yang tidak baik. Nah, kita sekarang berpikirnya seperti ini. Dari siapa tadi tuh? Dari Teh Rahma Dewi dari Teh Rahma ya, dari Rahma. Jadi gini, adik Rahma ya, ketika kita ingin berjuang menjadi sosok yang baik, tapi lingkungan ini tidak baik, apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama, kita harus kuat, jangan sampai kita terkontaminasi sama lingkungan yang tidak baik, gitu. Nah, ketika kita sulit untuk berdakwah, ketika kita sulit untuk merubah lingkungan itu, maka kuncinya satu, kita sabar dulu. Tunggu momen, tunggu waktu yang tepat. Seperti apa sih momennya, waktunya untuk kita mempengaruhi lingkungan itu yang lebih baik gitu. Jadi contohnya, satu, kita harus mengenali di lingkungan itu biasanya suka ada leadernya ya, pemimpinnya siapa nih. Nah, itu yang harus kita dekati. Nah, lambat laun insya Allah kebaikan yang kita lakukan di lingkungan itu akan dinilai menjadi nilai ibadah dan akan mempengaruhi. Walaupun berbicaranya mudah seperti ini, tapi dalam kenyataannya itu sulit, ya. Sulit. Contoh aja di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus aja. Ketika kerja kelompok, itu sudah banyak perbedaan pendapat. Terkadang ketika kita ikhlas karena Allah, ingin membantu teman kita, tapi ada teman kita itu yang biasanya itu, ini mah orangnya sok-sokan. Terkadang orang ini jadi dijauhi karena keilmuannya yang sangat tinggi. Jadi banyak faktor. Intinya begini aja, Teh. Ketika kita ingin menjadi orang baik, jangan ragu-ragu. Dimanapun kita lakukan saja. Karena Allah melihatnya. Ya, karena diri ini pun sudah paham bagaimana harus melakukan hal yang lebih baik. Jadi jangan sampai kita terkontaminasi sama lingkungan yang kurang baik. Hanya ada satu caranya. Caranya yaitu dengan kuat hati, jiwa, raga untuk selalu melakukan perbuatan di jalan kebaikan. Begitu mungkin jawaban yang sederhana ya. Nah, jawaban yang sederhana ini Bapak tambahi dengan doa ya untuk yang bertanya tadi. Semoga selalu dalam keadaan yang lebih baik ya untuk adik Rahma. Jadi di lingkungan yang tidak baik itu udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirkan. Pokoknya berjuang terus, jihad fisabilillah. Begitu. Begitu mungkin Teh Hana. Ya, jazakallah khairan Pak atas jawabannya. Lalu ada lagi yang bertanya dari Teh Venina Rida Nurmasa. Assalamualaikum Kak, perkenalkan nama saya Venina, izin bertanya, untuk bisa melatih emosi kita yang terkadang masih mudah meledak-ledak, apakah ada cara yang bisa dilakukan? Silakan Pak jawabannya. Iya, kebetulan Alhamdulillah di sini kakak salah satu coach untuk pelatihan kecerdasan emosi dan spiritual. Nah ini buat adik Venina ya, bagaimana sih caranya agar emosi kita itu stabil? Nah ini banyak faktor. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi diri kita. Jadi ini butuh latihan. Nggak bisa dengan cara sekarang ikuti satu pelatihan, satu taklim, kita jadi stabil. Tidak bisa. Ini harus continue. Artinya dalam kehidupan ini kita butuh pendamping, butuh guru, butuh guide. Ya, nggak bisa kita itu sendiri. Bahkan sekelas Nabi Muhammad saja seumur hidupnya ada guide-nya yaitu malaikat Jibril.
Ya berbeda sih dengan kita sebagai manusia. Kalau Nabi Muhammad, Rasul itu langsung dengan malaikat. Nah, kalau kita pun bisa ya, yaitu dengan cara kita dekat dengan orang berilmu, dengan orang-orang yang mempelajari tentang hal ini, sehingga kita selalu dalam bimbingannya, ya, gitu. Terkadang ya seperti itulah manusia, ada pasang surutnya. Kadang hari ini emosinya itu baik, kadang besoknya jadi temperamen. Nah, seperti itu. Itu hal yang wajar. Namun caranya yaitu dengan cara kita mencari orang yang mampu mengendalikan diri kita, ya, bisa sahabat, terkadang banyak di lingkungan kita juga, ya, makanya pilihlah sahabat yang tepat. Ini sahabat untuk mencari ilmu, nah ini sahabat untuk menenangkan emosi kita. Nah ini penting, jangan sampai kita nggak punya sahabat atau mengucilkan diri. Nah ini yang bahayanya gitu. Jadi jawabannya dari kakak, bagaimana caranya agar kita stabil dari emosi, yaitu dengan cara dilatihnya. Tapi dilatihnya nggak bisa sendiri, harus ada orang ahli yang mampu membuat pribadi ini lebih baik lagi gitu, emosinya lebih baik lagi. Nah, kalau kakak sendiri kan ada ya salah satu pakar motivator Indonesia, yaitu Bapak Ari Ginanjar. Nah, mungkin adik juga kalau mau bisa nanti kita sharing-sharing di luar sesi ini, bisa nanti via WhatsApp atau mungkin besok lusa bisa sampai ketemuan ya. Insya Allah tidak dipungut biaya untuk hal itu. Itu mungkin Teh Hana, silahkan. Jazakallah khairan ke atas jawabannya. Untuk Akang Teteh semua, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tunggu ya 1 menit lagi. Ya. Kegiatan ini rutin ya Teh Hana ya? Ya rutin, jadi Subuh Setiap Project ini ya setiap Ahad pagi. setiap Ahad pagi. Ya. Disponsori sama siapa itu? Kampus atau apa? Sama orang tua, sama Hana sendiri juga. Iya 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 iya. Bagus bagus. Jadi Subuh Project ini tuh project PKP Hana, Pak. Jadi kan di Salman Spiritual Class itu setiap pesertanya harus melaksanakan PKP. Nah, Iya. PKP-nya itu macam-macam, ada yang ngajar juga, ada yang ada yang nanam tanaman, ada yang pokoknya macam-macam. Kalau Hana pribadi, Subuh Project ini PKP Hana, jadi kayak kajian rutin gitu, tujuannya biar nggak tidur sehabis sholat subuh gitu. Oh iya iya iya. Bagus. Insya Allah dari keterangannya pun bagus seperti itu, tidak tidur ya. Dan mudah-mudahan ini yang berjuang di Proyek Subuh ini berbuah manis, berbuah keberkahan pada saatnya nanti ya. Nggak apa-apa. Amin. Di usia muda ini harus dipres terus, harus harus penuh dengan wawasan ya. Insya Allah nanti di masa yang akan datang itu kita hanya menuai manisnya, menuai berkahnya ya. Amin. Amin. Itu kalau dari pesertanya terbatas atau tidak? Tidak, itu Oh, bebas-bebasnya siapapun boleh ikut. oh. Kalau begitu Ya, nanti bisa ya dipromosikan ke ke jemaah ya, ke ya, remaja-remaja bisa ya. bisa Pak. Ya, nanti dipromosikan ke jamaah agar lebih banyak lagi, karena ini penting ya buat remaja utamanya. Karena tidak ada lagi yang bertanya, mungkin ditutup saja ya Pak. Oh iya iya ya. Ya, jazakallahu khairan untuk Pak Krisna Frasta atas menyampaikan materinya. Jangan lupa ya Kang Teteh semua diamalkan, yang tadi 10 hal tadi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian acara Subuh Project pagi ini. Sebelum ditutup, kita dokumentasi dulu ya.
Yang bisa open cam, yuk open cam. Ya, didoakan semua dalam keadaan bening hati ya subuh hari ini. Mohon maaf dari Bapak Tehana untuk materinya sederhana, singkat. Pagi hari ini Bapak hanya bersandar kepada doa Bapak saja, utamanya buat kalian yang bertemu di subuh project ini, Allah angkat derajatnya ya. Amin. Menjadi pribadi yang soleh dan soleha, masa depannya dicerahkan oleh Allah, tidak dibuat sulit dan dijauhkan dari mara bahaya ya. Amin. Mari kita dokumentasi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan untuk semua yang sudah hadir. Mungkin untuk penutupnya boleh dipimpin doa Pak oleh Bapak. Ya, baik, insya Allah. Baiklah adik-adik yang Allah rahmati, di kesempatan pagi hari ini mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kepada kita semua yang sedang menimba ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang dipelajari ini kelak akan berbuah keberkahan buat kehidupan kita, utamanya dapat mengangkat derajat kedua orang tua dan menyelamatkan kita dari fitnah syaitan, dan menyelamatkan kita sampai kita mendapatkan ridho Allah, yaitu surganya Allah, dan di masa depan kita akan cerah dalam kehidupannya. Terus insya Allah kalian, Bapak doakan, Kakak doakan menjadi pribadi-pribadi yang baik, dipasangkan sama Allah dengan orang yang soleh, untuk yang akhwat, yang dengan yang solehah untuk yang ikhwan ya, yang mampu membawa kehidupan ini lebih baik lagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan lagi untuk Pak Kris atas doa penutupnya. Ya, untuk Akang Teteh semua, mungkin sekian acara Subuh Project pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih Akang Teteh sama-sama. semua.